Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang badan usaha ya. Jadi PT, CV, atau yang perorangan gitu. Karena banyak sekali orang yang nanya ke saya, kira-kira kalau misalnya mau bisnis kos itu sebaiknya pakai badan hukum apa enggak sih? Misalnya pakai PT atau pakai CV atau perorangan aja gitu. Nah, di sini saya akan bahas kira-kira garis besarnya, keuntungan dan kerugiannya apa. Silahkan simak videonya sampai selesai. Oke, teman-teman, mungkin sekarang masih bingung ya, kalau saya mau bikin usaha. Kalau di sini sih kita ngomong kos-kosan ya, karena kan kita memang topiknya kan selalu kos-kosan gitu. Kalau saya mau bikin kos-kosan, lebih baik perorangan atau lebih baik pakai perusahaan sih gitu. Nah, perusahaan itu kan juga ada yang PT, ada yang CV gitu. Nah, kalau selama ini saya memakai itu adalah CV ya. Jadi sekarang ini kos-kosan saya perusahaannya itu pakai atas nama CV, karena ada kan awalnya joinan berempat, jadi harus ada CV. Terus kenapa kok saya pilih CV nggak PT gitu? Karena kalau PT itu kita kalau misalnya bagi dividen, pembagian keuntungan gitu, diambil dividennya itu akan kena pajak lagi. Jadi kena pajak 2 kali, karena kan perusahaan kan profitnya itu sudah bayar pajak tuh. Nanti kalau profitnya tersebut yang setelah bayar pajak itu, terus profitnya itu mau dibagi, kita mau ambil privé ya namanya ya, kita mau ambil dividen, nah itu dividennya kita kena pajak lagi. Jadi kena pajak 2 kali itu kalau PT. Kalau CV enggak. Kenapa kalau CV enggak? Karena CV itu dianggap harta CV sama harta pribadi itu masih jadi satu kesatuan. Beda dengan PT ya. Kalau PT itu kan harta PT sama harta personal itu terpisah gitu. Jadi kalau PT-nya bangkrut, belum tentu harta pemiliknya itu ikut ketarik gitu loh. Belum tentu pemiliknya ikut bangkrut. Bisa aja PT-nya bangkrut, perusahaannya bangkrut, tapi pemiliknya tetap kaya gitu. Nah, itulah perbedaannya antara PT sama CV. Ada tadi dari kepemilikan hartanya ya. Terus yang satunya lagi adalah masalah pajak. Nah, terus yang ketiga adalah masalah kalau saya kenapa waktu itu nggak pilih PT, karena memang kalau PT itu apa ya istilahnya, kalau PT itu dia memang lebih bonafit ya, kelihatannya lebih bonafit, tapi di PT kalau kita udah PT gitu, itu kita akan dituntut untuk lebih profesional gitu ya, mulai dari laporan keuangannya, mulai dari laporan pajaknya, terus peraturan-peraturannya yang peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan daerah itu biasanya kalau PT itu akan lebih disorot gitu daripada kita kalau yang CV atau perusahaan perorangan. Nah, kalau teman-teman sekarang merasa bisnisnya masih kecil, masih nggak usah lah pakai badan hukum gitu, sebenarnya perorangan juga nggak apa-apa. Cuma seperti yang tadi saya bilang, kalau kita ada nama perusahaannya itu akan lebih bonafit, orang akan lebih percaya sama kita daripada kita cuma pakai nama perorangan gitu. Karena kan nanti kan rekening, kalau perusahaan kan kita bukan nama rekening kan juga namanya kan rekeningnya kan sesuai dengan nama perusahaannya kan. Nah, itu nanti orang akan lebih percaya, lebih untuk ngambil duit bank ya, untuk kredit itu lebih gampang mana sih perorangan sama dengan PT atau dengan CV gitu. Nah, kalau untuk mau pinjem bank, memang kalau lebih simpelnya itu adalah perorangan. Karena ini sebenarnya saya sudah pernah bahas sih singkat di video saya sebelumnya. Kalau perorangan yang dianalisa oleh bank kan cuma kita doang, satu orang sendirian gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengajukan perusahaan yang mau ngambil kredit, itu perusahaan itu yang akan dianalisa selain perusahaannya juga adalah direkturnya. Itu juga akan dicek lah ya, BI checkingnya itu juga akan dicek gitu. Dan yang tadi kalau misalnya kredit bank, kalau misalnya salah satu pemegang sahamnya ternyata ada yang blacklist di BI, nah itu ada kemungkinan kreditnya bisa ditolak gitu. Jadi agak lebih ribet lah, agak lebih rumit kalau misalnya kita pakai nama perusahaan, kalau kita kredit bank gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu lah ya, kira-kira gambaran besarnya
perbedaan PT, CV sama perusahaan perorangan. Nah, kalau teman-teman ada input yang lain, perbedaan signifikan yang lain antara PT, CV sama perorangan, kelebihan dan kekurangannya, silakan feel free to comment ya. Jadi kita nanti akan diskusi di komen. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah.